Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Stanley. Di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama ialah langkah-langkah pengembangan kurikulum. Apa itu langkah-langkah pengembangan kurikulum? Langkah-langkah pengembangan kurikulum ialah suatu cara untuk menyempurnakan kurikulum yang telah ada dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Secara umum, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah analisis dan diagnosis kebutuhan. Yang kedua ialah perumusan tujuan. Yang ketiga, pemilihan dan perorganisasian materi. Yang keempat ialah pemilihan dan perorganisasian pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pengalaman alat evaluasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya yang sampai pada organisasi kurikulum dan prosedur keorganisasian kurikulum. Yang pertama adalah organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan suatu struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum dari program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik yang berguna untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan, sehingga hal ini dapat mempermudah siswa guna tercapainya tujuan dari pembelajaran yang telah ditetapkan dan disepakati dalam proses pembelajaran. Karena peran dari organisasi kurikulum sendiri adalah sebagai pengatur bahan pengajaran, berikut hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran diantaranya adalah alokasi waktu dan juga jadwal pelajaran. Dalam hal ini, organisasi kurikulum adalah asas paling penting karena erat sekali hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Karena organisasi kurikulum yang berperan untuk menentukan bentuk pengalaman yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah prosedur keorganisasian kurikulum. Prosedur yang pertama adalah prosedur pembelajaran atau buku pelajaran, di mana dalam penyusunan isi kurikulum didasarkan kepada buku pelajaran yang telah dipilih oleh lembaga yang bersangkutan. Yang kedua adalah prosedur survei pendapat. Dalam prosedur ini menggunakan metode wawancara ataupun pengisian angket. Yang ketiga, prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan cara mengadakan studi atau analisis terhadap kebaikan, kesalahan, kelemahan, kekeliruan atas pengalaman kurikuler. Selanjutnya, prosedur mempelajari kurikulum lainnya. Prosedur ini juga disebut sebagai prosedur tambal sulam, yakni dengan mempelajari metode dari sekolah lain, sehingga guru atau pihak sekolah bisa menetapkan atau menentukan isi kurikulum yang sesuai dengan lembaga pendidikannya. Lalu, analisis kegiatan orang dewasa. Prosedur ini diadakan studi terhadap aktivitas-aktivitas dalam kehidupan untuk memperoleh kegiatan yang dikiranya sesuai dan bermanfaat untuk dipelajari oleh siswa. Lalu, prosedur fungsi sosial. Prosedur ini berkaitan dengan proses analisis terhadap kegiatan di masyarakat. Yang terakhir adalah prosedur minat kebutuhan. Prosedur ini didasarkan kepada minat ataupun keinginan dan kebutuhan siswa, serta berkaitan dengan peran per individu dan sosial. Selanjutnya adalah implementasi kurikulum pendidikan agama Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam merupakan bentuk nyata implementasi kurikulum pendidikan agama Islam dalam kelas yang melibatkan unsur-unsur personal seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sumber belajar, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pembelajaran mengandung berbagai komponen, yaitu komponen peserta didik, guru, sarana dan kurikulum. Kurikulum sebagai komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi, proses, dan penilaian. Sujiarto mengemukakan bahwa suatu proses pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk mengetahui, yaitu learning to know, belajar untuk melakukan sesuatu, atau learning to do, belajar untuk mandiri, learning to be, dan belajar untuk hidup bersama, atau learning to live together. Dengan demikian, hasil pembelajaran mewujudkan
mewujudkan peserta didik yang mampu membelajarkannya pada dirinya sendiri, mendapatkan sejumlah pengetahuan. Peserta didik juga mampu mengembangkan dalam bentuk lebih luas serta cepat atau dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yaiza Oktaviani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai evaluasi implementasi kurikulum. Evaluasi implementasi kurikulum merupakan sebagai acuan untuk melihat keberhasilan dalam proses pembelajaran atau proses implementasi dari sebuah kurikulum. Kegiatan implementasi kurikulum pendidikan agama Islam dapat dievaluasi dengan melihat 4 aspek, yaitu yang pertama tujuan, kedua strategi, isi materi pelajaran, dan kegiatan evaluasi. Hasil observasi tentang kegiatan pembelajaran di kelas dibagi menjadi 4, yaitu aspek tujuan, aspek materi, aspek strategi, dan juga aspek evaluasi. Untuk aspek yang pertama, yaitu tujuan. Aspek tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar tidak dikemukakan sehingga guru seakan-akan berjalan tanpa arah yang benar. Tujuan yang dirumuskan lebih berorientasi kepada pengembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua, yaitu aspek materi. Aspek materi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengembangan proses pembelajaran. Maka, guru dapat merumuskan secara sistematis sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Dalam pengembangan aspek materi ini, pembelajaran dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu dengan peta konsep atau konsep map. Yang ketiga, yaitu aspek strategi. Aspek strategi merupakan komponen yang menentukan terhadap keberhasilan kegiatan belajar mengajar di samping tujuan, materi, dan juga evaluasi. Dalam proses belajar mengajar, mereka mampu menggunakan salah satu strategi aktif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan penuh semangat dan juga antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Yang keempat, yaitu aspek evaluasi. Aspek ini hanya terbatas pada tes tulisan dan lisan, sedangkan aspek yang lain yaitu evaluasi bentuk non-tes dan tidak pernah dilaksanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui baik dan tidaknya mutu suatu pendidikan. Kegiatan evaluasi sekaligus dapat melihat tepat atau tidaknya tujuan yang dirumuskan, materi yang diajarkan, dan strategi yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan evaluasi kurikulum. Hermana Sumantri menjelaskan bahwa tahapan pelaksanaan evaluasi kurikulum ada 10 tahap, yakni yang pertama, mempelajari program. Untuk yang kedua, yaitu menuliskan latar belakang atau alasan mengapa melakukan evaluasi. Yang ketiga, yaitu menentukan apa yang ingin diketahui dan menuliskan pertanyaan evaluasi. Yang keempat, yaitu menentukan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan evaluasi. Yang kelima, yaitu merancang evaluasi. Yang keenam, yaitu mengumpulkan informasi atau data. Yang ketujuh, yaitu menganalisis informasi atau data. Yang kedelapan, merumuskan kesimpulan. Yang selanjutnya, yaitu menginformasikan hasil. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu memanfaatkan hasil untuk membuat keputusan atau mengubah atau melanjutkan suatu program. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.